kadang-kadang nih masyarakat, oh budaya itu ngelihatnya dari hasilnya aja nih, misalnya apakah itu artefak. Banyak sekali tantangan arus teknologi informasi sehingga kita dengan mudah, terutama generasi kita kan, dengan mudah melihat budaya-budaya lain, karakteristik lain dan menirunya. Ketika si istri sedang tidak bertenaga karena habis melahirkan, maka peran ayah masuk di situ, gitu ya. Saya tuh sering melihat gini, Indonesia itu seperti dunia yang kecil gitu, dunia kecil, artinya gini, bukan dunia kecil yang bagaimana, karena semua yang ada di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia itu merepresentasikan budaya yang ada di seluruh dunia. Misal yang kita inginkan peran pemerintah itu tadi seperti yang sudah mungkin Bunda Neno sampaikan, dalam tataran yang bagaimana nih gitu, peran apakah membuat kebijakan terkait dengan penguatan terhadap ibu ini sendiri, terhadap lingkungan budaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan saya Nenden. Seperti biasa, kita orang biasa berjumpa lagi dengan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Dan mungkin saya akan mengulang, kita orang biasa itu apa sih gitu ya. Kita orang biasa adalah satu komunitas yang terdiri dari berbagai latar belakang, pendidikan, ekonomi, budaya yang sangat peduli dengan hal-hal yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Kemudian juga ini akan mengangkat isu-isu yang terkait dengan masyarakat awam. Jadi bukan masyarakat yang lain, tapi masyarakat biasa, masyarakat awam, baik itu masalah keluarga, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Nah, juga menyuarakan isu-isu yang sebetulnya terkait dengan masalah keluarga. Nah, itu yang paling penting, keluarga, karena keluarga adalah satu permulaan dari satu bangsa. Bangsa itu berasal dari keluarga. Nah, karenanya hari ini kita juga akan berbicara mengenai peran pengasuhan dan tentunya peran ibu sebagai penjaga generasi. Hari ini alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita orang yang bukan biasa. Ini bukan orang biasa, tapi ini ya kita undang di kita orang biasa ya, semua alhamdulillah insya Allah sudah pada tahu siapa dia gitu ya. Nah ini dia, terima kasih Bunda Neno yang selalu kalau saya ketemu selalu tersenyum. Masya Allah. Ini luar biasa loh, namanya kita orang biasa. Gagasannya ini gagasan hebat loh. Gagasan dari kita orang biasa, Bunda Neno. Iya, jadi malah jadi nggak biasa karena kita orang biasa itu adalah penghargaan ya kepada setiap orang. Betul, betul. Bahwa kita juga punya suara, punya aspirasi yang harus kita sampaikan dan harus diketahui oleh masyarakat dan teman-teman yang lain, Bunda. Keren. Aku suka sekali. Judulnya aja aku udah suka. Jadi aku mau bikinin apa sih namanya gimmick gitu. Masya Allah. Kita orang biasa. Nah, sudah dimulai itu. Itulah. Itu salah satu keunggulannya Bunda Neno. 1 detik pun bisa membuat satu jingle luar biasa. Kalau berkait dengan kemampuan dan talentanya ya, Masya Allah. Bidang yang ku pahamin. Alhamdulillah. Ya, Bunda Neno, kita tidak asing lagi dengan Bunda Neno. Beliau adalah tentu saja seorang artis yang kita tahu ya, artis muda sampai sekarang pun artis dan aktris katanya gitu ya. Kemudian juga praktisi parenting. Nanti kita mungkin akan tahu dari Bunda Neno sejak kapan beliau kemudian concern atau misalnya memiliki perhatian terhadap keluarga, pengasuhan, di sini maksudnya parenting itu sendiri. Dan banyak belakangan ini mungkin sekitar 10-20 tahun yang Bunda Neno jadi aktivis juga nih ya, di panggung politik katanya gitu ya. Kita juga nggak tahu kenapa dari artis, aktris kemudian ke panggung politik. Nanti juga kita akan dengar dari Bunda Neno. Dan yang terakhir, hari ini beliau adalah sebagai staf ahli ya, Bunda staf ahli pada Kementerian Kebudayaan yang sebelumnya belum pernah ada Kementerian Kebudayaan, baru yang di pemerintahan periode tahun inilah ada kebudayaan. Mudah-mudahan ini terus berlangsung karena budaya tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Nah,
Amin. Nah, Bunda, tadi saya sudah menyinggung masalah riwayat Bunda, tapi kan itu sekilas saja. Mungkin Bunda bisa ceritakan, gitu ya. Tadi dari mulai artis, kemudian akhirnya menjadi aktivis, concern di parenting, concern di politik, dan sekarang masuk ke dalam satu pemerintahan yang kita ini banyak berharap akan membawa perubahan paling tidak di Kementerian Kebudayaan. Gitu. Silakan, Bunda Nino. Terima kasih Bunda Nenen. Hidup itu ada blueprint ya. Dan kita nggak dikasih tahu masalahnya. Cetak birunya ada di Lauh Mahfuz. Yes. Tapi kita diberikan oleh Allah semacam sinyal gitu ya, atau ilham untuk melanjutkan peradaban. Peradaban ini kan satu kumpulan kompleks ya dari hasil budaya dalam semua aspek yang fisik dan non fisik, kira-kira gitu. Nah, orang banyak mengatakan bahwa kebudayaan ya itu kalau dia sudah sampai di tahap yang tinggi dia jadi beradab, jadi peradaban. Nah, kalau dia sudah sampai di tahap yang tinggi gitu. Nah, saya itu dari dulu memang dari kecil itu memang suka berontak. Jadi nggak seneng sama dunia sekolah itu memang benar, tapi juara, gitu. juara sampai akhirnya memutuskan nggak mau juara lagi gitu. Itu juga yang menurut sekarang ya nggak bisa disalahin kalau saya juga bukan siapa-siapa, ya bukan orang hebat, ya orang biasa, karena emang kemauannya juga nggak seperti orang biasa pada umumnya gitu kan. Kalau biasa kan sekolah terus juara seneng kumpulin piala, kan ini enggak gitu, berbeda ya. Jadi tapi ya orang biasa gitu loh. Justru karena itu aku selalu melihat misalnya SMA, yang aku liatin itu adalah yang punya warung gitu ya. Terus melihat kemiskinan itu selalu nampak gitu loh bagi aku. Ini kenapa selalu muncul pertanyaan? Ini kenapa? Ada apa namanya, tergerak gitu ya? Hati dan nggak pikiran terima tergerak. tepatnya. Bukan hanya empati, nggak terima gitu loh. Baik kemiskinan secara fisik maupun non fisik tadi kan, kebudayaan itu. Nah, jadi sebenarnya nggak tiba-tiba. Kalau dibilang jadi artis ya, memang dulu suka baca puisi dari kecil lah. Dari kecil udah nyanyi di RRI, itu udah nyanyi umur 5 tahun. Bayangin 5 tahun udah nyampe di RRI. Ya. Gitu. Saya juga sama, cuma Iya kan? beda itu, beda nasib. Bunda Nina terus menjadi artis, saya berhenti. Gara-garanya pas nyanyi udah siap nih nyanyi. Ketika ada mikrofon di depan terus mulai, saya malah bengong. Jujur ya. Makanya nggak jadi penyanyi. Udah gugup ngelihat mikrofon sama suara, suruh action mulai gitu langsung hilang langsung. Aku memang dari kecil lihat poster film itu aku bilang itu siapa itu, nanti ya aku di situ gitu. Dari kecil tuh. Jadi ada motivasi dari dalam. Ilham, ada ilham tadi aku Okay. bilang. Jadi bergerak dari ilham. Nah, ketika kemudian SMA itu jadi teater judulnya, jadi belusukan, jadi mempelajari. Tapi dan itu berguna karena apa? Masuk ke akar rumput. Betul masuk ke akar rumput. Dan mulai juga berontak, masuk ke politik. Ya. Jadi udah pernah ditangkap sama polisi di zaman jadi SMA. Lagi SMA tuh ya, bukan yang kemarin. Bukan, kalau kemarin itu ada sejarahnya rupanya ya. Oke. Gitu. Ya. Terus udah gitu kan, ayah saya itu kan satu partai kokoh gitu. Saya bilang, ayah saya bilang, kan makan kita dari sini, ayah nih partai nih, nggak mau gitu, nggak mau milih partai ayah, mau pilih partai sendiri gitu ketika itu. Tapi begitu udah bisa milih gitu, malah nggak milih, nggak mau jadi non-blok aja, golput aja gitu. Nah itu kan sebenarnya pemberontakan gitu. Tapi menurut Neno, kenapa? Itu karunia. Karena apa? Dasarnya la ilaha illallah adalah berontak terhadap segala sesuatu dan hanya mau tunduk taat pada sesuatu. Dan itu aku rasakan. Sekarang aku bilang aku nggak bisa tunduk sama siapapun. Kau mau beli aku nggak mau aku. Tapi aku dibeli sama nasihati aku dengan ayat
Allah. Nasihati aku dengan firman Allah, tunduk aku, mau aku gitu. Tapi jangan nasihatin aku dengan rekayasa cita-cita apapun aja, kamu kelompok apapun yang kamu punya selera ideologi apa saja, ya aku nggak bisa gitu loh. Sifat pemberontakan itu, nah makanya mungkin sampai hari ini ketika udah tiarap berapa tahun, itu tetap aja secara politik sepertinya masih dianggap oh ini lagi tiarap doang nih gitu. Ini sih pemberontak, emang pemberontaknya sifat pemberontaknya seperti melihat Palestina hari ini berontak gitu. Siapa Ini gimana sih gitu. Terus walaupun kita itu kalau berbuat sesuatu nggak bisa lah kita bilang ini pendapat saya, lakukan sesuatu yang terbaik lalu jangan harapkan hasilnya. Nah itu selalu aku tanamin kepada semua teman-teman di barisan manapun. Dan kalau sudah melakukan upaya berjuang misalnya gitu, jangan kamu bilang saya dulu berjuang maka saya berhak dapat. Itu haram. Itu saya haramkan buat diri saya. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu, lakukan aja. Dan jangan kamu minta balasan baik dari orang yang kamu tolong atau dari manapun, tapi mintalah apa yang kau sukai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Dan diam-diam saja gitu. Karena yang paling penting kan adalah bagaimana Allah itu memandang kita. Nah, aku kira ini yang menjadikan pendewasaan selama ya, walaupun sekarang belum dewasa juga sih ya, masih kalau mau dibilang belum jadi siapa-siapa juga gitu. Sekarang jadi duduk di jadi tenaga ahli ya, jadi tenaga ahli Kementerian Kebudayaan. Saya bilang saya ini hanya pesuruh, tapi saya kenang karena apa? Sekarang misalnya ada dana Indonesia, misalnya di tenaga ahli di kebudayaan di Kementerian Kebudayaan. Itu jumlahnya dananya 400 sekian miliar. Tapi saya mau disuruh duduk berjam-jam untuk menyeleksi naskah-naskah dari seluruh Indonesia. Karena apa? Karena bersama 50 juri lainnya. Jadi I'm not the only one. Ada 50. Tapi dari sini itu saya bisa menyampaikan hajatnya orang-orang yang ada di pelosok mana saja. Itu hanya dalam waktu beberapa menit. Ternyata mungkin saya apa yang saya katakan saya luluskan ya, saya berikan nilai yang baik, itu bisa mengubah hidup dia gitu. Dan apa yang dia lakukan menurut hemat saya adalah baik buat negara ini. Sehingga apapun yang baik buat negara ini itu menjadi kebahagiaan buat saya. Nah itu kalau dibilang sebagai politisi kayaknya nggak cocok. Saya mungkin hanya seorang yang menyintai negeri ini ya, dan mengharapkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Walaupun nggak jadi politisi, tapi memang politiknya luar biasa. Tapi memang sebetulnya itu nanti kita mungkin akan bahas di tempat di waktu yang lain ya, Bunda Neno, bahwa pendidikan politik itu perlu dari kecil. Sangat. Iya. Nanti kita bicara di tempat yang lain ya. Okay. Gimana menumbuhkan budaya politik dari kecil sehingga anak-anak kritis terhadap pemerintah, kritis terhadap lingkungan. Menarik, gitu menarik. Ya. Itu sangat menarik karena itu berasal dari satu tempat yang sangat cozy, yang enak. Ya itu. Mudah-mudahan ya. Nah kembali lagi kita bicara masalah kebudayaan nih. Tadi kan Bunda Neno akhirnya mau nih membantu gitu ya sebagai tenaga ahli di Kementerian Kebudayaan. Nah, Bunda Neno sendiri melihat budaya itu dalam skupnya seperti apa ya? Kadang-kadang nih masyarakat oh budaya itu ngelihatnya dari hasilnya aja nih. Misalnya apakah itu artefaks, apakah tangible itu tangible, yang teraba. Sementara misalnya ini awam ya, Bun ya, kan kita bicara masalah kita orang biasa nih awam. Iya. Padahal misalnya ada hasil-hasil budaya seperti sastra mungkin bagian dari hasil budaya. Pasti. Gitu ya. Pasti. Kemudian juga kembali lagi ada parenting juga mungkin di situ ada nilai-nilai budayanya gitu ya. Nah itu Bunda Neno tuh melihat budaya di sini kemudian dikaitkan dengan tadi parenting karena Bunda Neno juga kan sudah lama nih terjun di bidang parenting ini. Kalau nggak salah malah 30 tahun ya. Kan seumur Givari anak saya yang sulung. Iya benar. Givarian 31. Dan waktu itu punya acara juga kalau nggak salah di TVRI. Untuk Mu Indonesia itu juga Indonesia. kayak gini kan, ini kan apa namanya, kita orang biasa kan sebetulnya warung serba ada ya. Jadi keluarga ada, isinya ada, itu ada. Untuk Mu Indonesia juga gitu, macam-macam gagasan tapi ujungnya adalah
ayo cinta Indonesia Cinta gitu. Indonesia. Dan akhir-akhirnya waktu itu lebih concernnya ke keluarga ya, kalau nggak Sangat. salah Kalau ya, waktu oh iya, meninggal. makanya selalu itu apa namanya ya, bungkusnya itu di wrapnya itu Wrapnya itu dengan ya, parenting, parenting, dengan ya. bagaimana seseorang, kalau orang jadi hebat itu sebenarnya faktor apa ya yang membuat dia jadi hebat? Oh, keluarganya gimana ya? Itu saya selalu menarik saya tuh. Iya, iya, Jadi iya. saya bisa melihat Bunda Nenden ini selalu tertarik gimana sih dia dibesarkan, bagaimana sih dia menjawab tantangan-tantangan Latar hidup dia, belakangnya bagaimana, latar historicalnya belakang. gimana, termasuk latar belakang budayanya mungkin ya. Iya, Iya, dia latar orang mana belakang nih budaya gitu kan, maksudnya sangat. dibesarkan di budaya kah Jawa kah, Sunda kah, Padang kah, misalnya Nah, itu kan. jadi Indonesia, karena sebagai orang kebudayaan ya, Indonesia ini adalah pemilik kebudayaan tertua, bukan Cina loh. Oh gitu. Nah, jadi temuan Kita baru tahu temuan- nih, kita berpikir Cina karena ada jalur sutra yang dari dulu, kita pikir Cina, ternyata Indonesia. Sekarang Indonesia. Nah, jadi kan keprihatinan yang sangat besar ketika kita mendapati negeri kita ini terpuruk dalam berbagai apa namanya aspek ya, moral ya, mental apa namanya ekonomi. Kita lihat sosial terutama yang karena kita orang sosial ya, jadi kita melihat keambrukan ini luar biasa. Padahal kita pemilik budaya yang tertua di dunia gitu. Nah, jadi kekayaan Indonesia ini makanya luar biasa gitu. Saya teringat sama Pak Nasir ya, karena Pak Nasir lah yang membuat dari Republik Indonesia Serikat itu, kemudian beliau mengajukan ya kan, nah sehingga akhirnya jadi negara kesatuan. Sekarang kita rasain, aduh sebenarnya berat banget ya bahwa Indonesia, kasihan Pak Prabowo gitu, karena ini negara yang luas luar biasa. Tapi di lain sisi kita bilang, luar biasa ya kalau orang punya hanya satu jenis kebudayaan, kita punya ribuan, ratusan ribu. Dan itu tadi ya, bagaimana orang dibesarkan, kita kan selalu tertarik ya sama isu keluarga ya. betul. Ternyata Indonesia punya bekal untuk menjadikan karakteristik manusia Indonesia sesuai dengan kebudayaan dia. Di mana dia dibesarkan? Misalnya dia orang laut. Ini saya dulu penasaran ya, kenapa sih aku jadi pemberani gini? Gitu kan? Teringat ya kepada misalnya waktu masih dipersekusi lah ya. Itu tuh kayak orang nggak punya takut loh. Kan itu kan bertanya di sini, ini gen apa sih sebenarnya? Kalau orang Jawa bilang, oh, iki apa istilahnya tuh orang yang berani banget tuh sering disebut deh gitu. Orang Jawa tuh suka ngomong, waduh orang ini berani banget. Saya nggak bangga, nggak sedih, nggak apa. Cuma saya bertanya, ini tuh gennya dari mana ya? Nah rupanya memang ada karakteristik orang laut, gitu, keturunan orang laut. Itu tuh adalah rahasia genetik yang luar biasa. Nah, jadi pendidikan dari orang-orang yang hidup di laut ya, seperti misalnya suku Sulawesi Selatan sampai ke Afrika Selatan, itu kan dahsyat. Betul. Bayangin itu bisa sampai ulama besar di sana. Nah sayangnya karena arus global itu menerpa, akhirnya kita jadi kehilangan keyakinan pada budaya kita sendiri. Betul. Nah sekarang isu ini oleh Kementerian Kebudayaan diangkat. Ayo kita jadi panglima. Ya, jadi kebudayaan menjadi panglima, jangan lagi politik dan ekonomi, tapi kebudayaan jadi panglima. Nah ini dalam usaha, namanya juga baru 1 tahun ya, kementeriannya baru 1 tahun. Tapi lihat gitu, upaya-upaya itu udah mulai muncul agar, nah mudah-mudahan di Indonesia juga ada usulan, ajuan untuk tadi karakter keluarga berbasis tradisi, berbasis kebudayaan. Betul. Ya karena gini, bicara masalah budaya kalau nggak dipertahankan nih Bunda Neno ya, apalagi dengan banyak sekali tantangan arus teknologi informasi, sehingga kita dengan mudah, terutama generasi kita kan, dengan mudah melihat budaya-budaya lain, karakteristik lain dan menirunya gitu. Karena apa? Mungkin simpel, mungkin mudah, mungkin nggak terlalu ribet dengan budaya kita lah, misalnya ritual-ritual budaya kita gitu kan. Tapi kan yang kita takutkan adalah ketika misalnya semuanya menjadi homogen, ya kan, semua sama nih, karakternya jadi sama nih gitu kan, itu kehilangan nggak sih jati diri kita sebagai satu
bangsa gitu. Sebenarnya sekarang sih kita udah nyaris Mm-mm. nggak punya jati diri kalau Ya. mau dibilang secara budaya ya. Iya. Karena budaya Korea, budaya Amerika, Jepang ya, Jepang, Jepang. itu lebih ya dari makanannya kan, kita lihat dari makanannya, cara pakaiannya. Kan sekarang kalau misalnya kamu pakai outer yang begini, oh kita bangga karena itu gaya Korea. Itu ya, Iya. jadi kita tuh jati diri kita, ukuran diri kita, harga diri kita ditentuin oleh standar-standar yang dipasang oleh pemasok Masuk. budaya lain Iya, gitu kan. iya. Nah, itu yang juga ingin diupayakan supaya tapi kita gini, jarang juga kita berpikir. Nah, ini juga satu hal yang saya sukain juga sama Bunda Nenden adalah selalu berpikir itu 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang, 40 tahun mendatang gitu. Jangan berpikir hanya di hari ini saja gitu. Karena anak yang dilahirkan dari satu keluarga petani, kalau negara memiliki keberpihakan pada pengasuhan keluarga gitu, anak itu bisa jadi hebat, nggak perlu sekolah di IPB gitu. Karena orang tuanya sudah dibekali oleh infrastruktur yang pemerintah dukungkan agar soalnya gini, anak petani itu emang terlahir born to be anak petani dengan situasi cangkul, dengan situasi dia bapaknya jual gabah misalnya, atau kalau petani sorghum dia udah tahu bahwa, nah itu kan kalau di sekolah dia harus baca literatur panjang. Ini enggak, dia serap hari ke hari. Kan jadi hebat sebenarnya. Betul, jadi ahli. Dari ahli. Betul. Nah, kita itu belum ada kebijaksanaan itu. Gitu. Makanya diseragamkan semuanya. Makanya terus jadi diseragamkan. Nah, proses penyeragaman ini membuat satu kejumutan, keputusasaan yang luar biasa. Karena kita jadinya personality kita itu jadi kekhasan personality hilang. Iya, agak tergerus gitu tergerus habis. Jadi nanti juga yang dibilang Bhinneka Tunggal Ika itu kita nggak bisa menjawab lagi. Ya, pada akhirnya kan nantinya. Bineka kan harusnya kan bineka gitu kan. Ini bunga ini misalnya, bunga ini adalah bunga yang berasal dari satu wilayah di mana, Bandung mana misalnya gitu ya. Dia harusnya manusia Indonesia itu dihargai seperti tumbuhnya bunga di tanah yang sama, tapi dia tumbuh beda. Dia harus dihargai. Nah, ini cantik, yang ini juga cantik, yang ini juga cantik, ini juga cantik. Jangan diseragamin. Punya nilai-nilai sendiri dengan lingkungannya sendiri, standarnya sendiri sesuai dengan lingkungannya. Dan akan jadi hebat gitu. Betul. Nah itu tadi. Nah bicara lagi mengenai tadi parenting budaya gitu kan ya. Itu menurut hasil penelitiannya tuh Bunda Neno ya dari SMEO Cecep. Nah SMEO Cecep kita menurutnya. Tapi ini singkatan atau kependekan dari Southeast Asian Minister of Education Organization. Early Childhood Care Education and Parenting itu yang ada di bawah kepemimpinannya Prof. Vina Adriani MED itu menemukan penelitian gitu ya bahwa di Indonesia ini kaya dengan aneka budaya dengan punya sistem pengasuhan yang luhur dan sampai saat ini masih dalam penelitian tapi sudah ada beberapa wilayah kalau nggak salah ada 11 wilayah di Indonesia ini sudah menjadi fokus penelitiannya itu kesimpulan sementaranya itu adalah ethnoparenting, Bunda. Ethnoparenting. Jadi ada parenting berbasis budaya, gitu. Jadi ada nilai-nilai parenting yang diteliti itu di dalam setiap budaya itu ternyata ada. Bagaimana si pengasuhan itu mulai dari misalnya si orang tuanya itu sedang hamil, bagaimana harus nilai-nilai yang harus diperankan oleh si ibu dan si orang tua, kemudian sampai dia melahirkan, kemudian sampai membesarkan, itu ternyata ada sistem-sistem parenting yang ada di budaya yang nggak kalah sebetulnya dengan sistem parenting barat yang sekarang ini kita sering pakai gitu ya. Setuju local genius kan sebenarnya. Local genius, ya. Ada gitu. Banyak sekali local genius kita itu yang dulu orang itu cuma menafsirkan dan sayangnya pola pemikirannya suka klinik. Padahal sebenarnya itu adalah kearifan lokal. Jadi bukannya klinik, itu bisa dijabarkan secara bahkan bisa dijabarkan secara ilmiah sebenarnya. Betul. Banyak sekali simbol-simbol di Jawa
atau di Sunda ya, Iya, iya. yang sebenarnya itu pendidikan Betul, gitu. betul. Dan itu kalau dilaksanakan itu sangat baik untuk pembangunan karakter gitu. Cuma lebih banyak ditafsirkan sebagai tadi benda atau budaya yang sifatnya dipengaruhi oleh metafisik kayak gitu. Ya, ya. Nah, itu tuh yang saya agak kalau dalam ethnoparenting ya, itu ruatan-ruatan atau apa itu tolong nggak dimasukkan gitu, karena dia sudah terkontaminasi dengan satu pemikiran yang harus dijalanin oleh pemerintah. Kalau udah ada penelitian ini kan lembaganya lembaga pemerintah kan Pemerintah punya, ini Punya, asosiasi yang ada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan di Asia Tenggara. Berarti ini kan mutiara mahal Betul, sebenarnya. betul. Sekarang aja kan gini ya, kenapa saya bilang mutiara mahal? Karena pola mendidik dengan budi pekerti itu kan nggak selesai-selesai ya. Kalau saya nih percaya pada bakat gitu kan, karena kuli malu ala syakilati apa gitu ya, di Al-Isra itu ada, saya nggak hafal Qurannya, tapi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pada setiap manusia itu bakatnya, passionnya, keahliannya. Nah, kalau pemerintah itu mau menerima gagasan ini, nggak usah susah-susah sebenarnya. Jadi karena udah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia hidup dengan ethnoparenting ini, maka setiap bakat atau minat dia itu dibina berdasarkan si tradisi, karakter budaya yang ada di situ. Maka bakat itu akan mencuat, dia nggak perlu jauh-jauh untuk menemukan titik obor besarnya dia. Contoh yang paling konkret, anak kita mau sekolah aja mesti lewatin jalan macet raya sampai 2 jam, itu udah hilang kalau energinya. Harusnya sekolah-sekolah itu dibangun di lingkungan yang dekat dengan anak, sehingga dia satu wilayah itu adalah tempat main dia, Jadi komunitas. Nggak kemana-mana. Dia mau mengembangkan dirinya, misalnya ada misalnya karakternya, kita ambil karakter Betawi misalnya gitu ya, atau Sunda misalnya gitu. Apa yang paling berharga ya dari Sunda ataupun Jawa? Itu kan sebenarnya pengasuhan yang tepo seliro, saling tepo seliro tuh. Iya, saling menenggang rasa, berempati, iya kan? Sehingga kadang-kadang juga kalau misalnya kita merasa tidak setuju, ada bahasa komunikasinya yang iya kan, gesture gitu, kan, ada gesture yang bisa dibaca di situ. Melayani tamu, menghormati tamu, kemudian kepada saudara ya, antara suami dengan istri saling bantu. Itu kan di salah satu adat budaya itu kan ada yang kalau istrinya lagi nifas habis hamil, silih asus ya. Gitu kan, itu kan dia hasil penelitian itu di daerah salah satu Sunda daerah, kan? di daerah Jawa Barat itu. Jadi ketika si istri sedang tidak bertenaga karena habis melahirkan, maka peran ayah masuk di situ gitu. Iya, nah itu tuh kan sebetulnya indah sekali tuh ya, ketika anak itu hidup dengan hirupan tradisi dia, ada karakteristik, ada local genius, ada pengasuhan berbasis budaya, di mana dia diasuh dengan budaya-budaya yang kemudian menjadi dia kan menjadi di dalam klaster ya, satu peradaban. Di dalam otaknya dia tuh ada peradaban ya, ada satu yang tinggi, luhur, mulia gitu. Oh, tentu anak yang sudah selesai artinya, atau dalam proses dia selesai, dia lebih mudah jika dikembangkan kepada dia minat dan bakatnya. Sangat mudah dia, karena dia sudah merasa nyaman di dalam pengasuhan.
Kalau sekarang kan pengasuhannya pengasuhan global. Iya, tapi kan tadi menarik, Bunda Nino. Ketika misalnya salah satu contohnya tadi itu, misalnya peran ayah, gitu kan? Kan kita selama ini melihat gitu ya, ayah dalam pengasuhan itu justru dari Barat. Iya, Ya betul. kan, informasinya kita bahwa ini kalau parenting itu bukan hanya ibu, tapi ayah, gitu kan, dari Namanya Barat nih. co-parenting gitu. Padahal ternyata ketika digali parenting yang ada di Indonesia, Ayah luar biasa. ada co-parenting ternyata dari dulu, hanya kita karena tidak menggali parenting kita itu, sehingga kita merasa bahwa Lus ya, bahwa itu tuh Barat yang ayah, punya. iya, peran ayah ternyata nggak ada. Tahu nggak Misalnya belajar dari mana saya tuh tentang peran ayah? Sama apa namanya? Penguin. penguin, betul, penguin. Ayah yang mengasuh soalnya. Ayah melakukan pengasuhan. Betul. Nah, tadi kita udah banyak tuh cerita tentang bagaimana kita harus mempertahankan budaya kita sehingga juga nanti kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai satu bangsa gitu, dan ini kelihatannya memang bisa diberikan, atau misalnya tugas ini bisa diberikan karena melihat potensi dari sang perempuan atau ibu nih. Gitu kan, ya kan? Salah satu potensi yang pertama adalah memang disebutkan atau diberikan oleh Allah itu perempuan itu multitasking, ya kan? Dan dia kalau saya bilang bukan multitasking lagi, tapi dia juga tahan banting. Karena 9 bulan Nggak gampang. membawa beban yang isinya mungkin lebih dari 5 kilo kemana-mana, gitu ya. Belum tentu laki-laki tahan tuh bawa barbel tiap hari gitu selama 9 bulan. Ada kan penelitiannya tuh. Ya kan? Lagi-lagi disuruh ngerasain hamil, bawa beban ya. Apa namanya, kejutan, apa namanya tuh, rangsangan apa sih, mules. Itu kan ampun itu kan, saya lihat itu penelitiannya. Jadi tahan banting udah kuat. Tahan banting ketika kita menghadapi kelahiran normal ya, biasanya seperti itu. Betul. Nah, itu kalau misalnya Bunda Dino tuh melihatnya dengan potensi yang perempuan ini, dengan dikaitkan dengan masalah bagaimana kita mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia ini, kira-kira benang merahnya ada di mana tuh Bunda Dino? Kan kita itu 283 juta ya. Ya, sekarang ini ya. Lalu perempuan itu sekitar 141 juta. Itu a huge jumlah yang luar biasa. 141 juta perempuan. Jadi kalau mau saya bilang, peradaban itu adalah harusnya peradaban perempuan. Harusnya separuh pemimpin negeri ini pun perempuan. Harusnya kebudayaan dibangun dengan sisi pandang perempuan. Kan itu kan kita bilang harusnya. Yang terjadi kan enggak. Bahkan perempuan banyak mendapatkan kita bilang mungkin nggak mendapatkan haknya. Dan ini memang masih terus diperjuangkan, harus terus diedukasi. Oke, tapi kaitannya apa? Pertama sekali adalah kalau kita pinjem ya, saya bukan ulama, pinjem al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama. Itu keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia, kan sebagian besar kita muslim dan tahu itu. Dan itu bagus sekali. Ibu adalah pendidik pertama. Secara ilmu pengetahuan emang benar, karena dia ada si anak manusia, apa yang dimakan ibunya, dia juga sampai ke dia, apa yang dipikirkan ibunya sampai ke dia. Penelitian dirasakan ibunya. Dirasakan. Penelitian terakhir kan banyak sekali tuh sekarang di media sosial diperlihatkan bagaimana bayi itu telak-telak gitu, maksudnya dia itu adalah sambungan dari ibunya. Makanya mencerap semua pada saatnya ya, lahir dan batin gitu. Nah, artinya memang benar pendidikan ada di hari pertama di tubuh ibunya gitu, bersama dengan ibunya. Jadi kalau ibu yang 9 bulan tuh berarti akan 9 bulan. Ya, ditambah 2 tahun ditambah dengan 2 tahun penyusuan gitu. Di ibunya tuh semua. Itu kan pendidikan awal kan pertama. Jadi memang penting untuk meletakkan kembali ya posisi perempuan atau ibu di tempat yang paling mulia. Kalau negara ini mau hebat, nah itu saya bilang, kalau negara ini mau hebat,
tempatkan kaum perempuan di tempat yang sesungguhnya. Kan namanya empu. Iya. Perempuan tuh empu perempuan. Bukan sebagai komoditas, bukan hanya sebagai objek gitu. Atau kita sendiri sebagai perempuan suka meremehkan perempuan lain. Kita bilang, kalau perempuan pasti nggak cerdas deh gitu. Menyetir mobil berantakan. Nggak begitu. Hasil penelitian justru menunjukkan yang sebaliknya. Perempuan itu jauh lebih tahan, jauh lebih manageable, multitasking gitu. Nah, jadi kita memang terkendala oleh stigma-stigma dan oleh stigma sosial ya banyak hal. Nah, kalau berkait dengan bagaimana ibu sebagai waris, ya waris budaya, ya. Iya, dialah yang paling berhak untuk mengatakan. Tapi gini, pemerintah mau turun tangan atau nggak turun tangan, ibu itu tetap pewaris budaya. Karena budaya yang pertama itu menurut saya, budaya yang pertama adalah budaya dia, kan budaya itu bukan kesenian, budaya itu bukannya tari-tarian, nah ini bukan hasil, ini hasil, ini kan harus hasil kebudayaan, hasil budayaan ya. Ini banyak banget sih, bagi dong. Saya pernah dikasih loh sama Bunda ini. Dengan senang hati. Terus ya, jadi budaya yang pertama itu adalah budaya si anak itu merasakan bahwa ada kekuatan besar. Jadi budaya dia tahu posisi dia gitu loh, bahwa dia itu adalah hanya seorang manusia. Itu kan pelaku budaya, itu kan manusia. Jadi ibu secara secara langsung dengan mulutnya, dengan tangannya, dia mengatakan misalnya bahwa dia menunjukkan dan dia memberikan pengaruh kepada anaknya itu jika si ibu ya dekat dengan Tuhan. Ya, ini budaya yang pertama. Jika si ibu menunjukkan pola pikir, kan kebudayaan itu kan adalah pola pikir, bahwa pola pikir ibu Tuhan itu adalah yang paling penting, maka itu budaya pertama yang sudah ditanam sama ibu untuk anaknya. Itu paling penting. Lalu kedua, budaya apa yang ditanam sama ibu sebagai pewaris budaya sebelum budaya-budaya ini, sebelum ibu ngajarin membatik, karena tidak semua ibu membatik, tapi kan dia harus punya spare partnya harus benar, ya. Yang pertama tadi, yang kedua dia harus tahu tadi budaya menghargai, kan dari ibunya. Kalau ibunya tidak menghargai anaknya, bagaimana anaknya bisa menghargai ibunya? Kalau si istri tidak menghargai suami, bagaimana anak bisa menghargai ayahnya? Kalau sesama anak kita tidak ajari mereka untuk saling menghargai, bagaimana mereka bisa menghargai orang lain di luar? Sedang sama saudaranya sendiri aja juga nggak bisa menghargai, berantem misalnya gitu. Jadi artinya ikatan keluarga itu satu ikatan budaya yang harus dikenalkan oleh si ibu sebagai pewaris pertama. Jadi dari Tuhan, dari alam semesta, turunlah kepada ibu. Dia adalah pemegang utama. Lalu dia berikan kepada anaknya. Karena nanti ini anak jadi bapak yang laki-laki, ini jadi yang perempuan jadi ibu. Lalu melanjutkan generasi ke generasi. Jadi dia memang tinggi sekali. Perempuan itu memang memegang, kalau dibilang sebenarnya jalan peradaban di muka bumi ini ada pada perempuan. Di mulutnya, di otaknya, di jantungnya, di usapannya, di tangannya, ya, di cintanya, di pelukannya. Disitulah terbangun ya peradaban manusia. Luar biasa ya. Ternyata perempuan nggak sesimpel itu ya. Karena maksudnya gini, nggak sesimpel itu karena sudah diberikan perangkat-perangkat yang luar biasa, sehingga sebetulnya bisa ya itu tadi menjaga, mengawal peradaban tadi, karena budaya tinggi tadi Bunda Neno bilang kan akhirnya ke peradaban gitu ya. Nah untuk Indonesia sendiri kita juga berharap kan ya Bunda ya, bahwa perempuan-perempuan Indonesia, ibu-ibu Indonesia itu menjadi peradaban Indonesia nih gitu ya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok perempuan gitu, yang saya yakinin ya sampai hari ini ya. Dulu kan ada istilahnya dalam politik itu bilang emak-emak katanya gitu kan. Oh ini emak-emak kalau udah bergerak. Kekuatan mama. Waduh. Apa? The power of emak-emak. Ya, nggak ada yang selawan gitu kan. Sebenarnya itu seperti satu canda ya. Tapi itu sebetulnya
belum bertemu dengan yang sesungguhnya, itu hanya penampang luarnya aja. Iya kan? Karena apa? Dipicu oleh peristiwa politik. Iya. Tapi artinya sebenarnya siapa sih yang belain seorang anak mati-matian dan mau mati buat anaknya? Nggak ada. Ibunya. Pasti ibunya. Iya. Siapa sih yang mau makan dia makan? Siapa sih orang di muka bumi yang dia mau makan? Dia ingat anaknya dia bisa nggak jadi makan. Iya. Dia bilang enggak, anak saya aja yang makan. Siapa sih di dunia ini yang mau dia istilahnya sampai naudzubillah min zalik ya, menjual harta dia gitu loh untuk anaknya. Nah, jadi ibu tuh luar biasa. Iya, gitu. luar biasa. Jadi memang tepat kalau misalnya kita berharap, ya kan, ibu ini memang sebagai pewaris budaya dan sebagai pewaris peradaban. Harusnya ini jadi ini, harusnya ibu pewaris budaya itu harusnya jadi tagline besar. Nah, kalau bisa melalui tayangan ini populerkan itu ibu pewaris budaya, karena sedikit orang yang berpikir untuk kemaslahatan yang besar dengan cara-cara yang terstruktur dan kemudian menjalankan rencananya, merencanakan yang akan dijalankannya dan menjalankan apa yang direncanakan. Ya, berarti kan memang lewat tangan ibu lah, terutama dalam pengasuhan ini, kita bisa mempertahankan budaya luhur kita supaya nggak tergerus nih. Not only mempertahankan budaya luhur, tapi kita bisa memenangkan dunia. Jika ibu ini dipegang oleh pemerintah, pegang ini ibu-ibu dan calon ibu. Iya, calon ibu. Pegang ibu dan calon ibu, wah, menang kita betul. Betul. Kalau kita lihat balik lagi melihat budaya ya, Bunda Neno nih ya, saya tuh sering melihat gini, Indonesia itu seperti dunia yang kecil gitu, dunia kecil, artinya gini, bukan dunia kecil yang bagaimana, karena semua yang ada di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia itu merepresentasikan budaya yang ada di seluruh dunia. Misalnya, kita lihat misalnya Indonesia nih ada Afrika gitu kan, ada benua Afrika kan, di Indonesia juga ada mininya, Papua, misalnya gitu kan. Kemudian kita melihat lagi China gitu, kita juga punya gitu kan, yang mininya di sini. Eropa kita juga punya gitu kan. Terus kalau kita lihat betapa kayaknya misalnya ada Indiannya juga, Hawaii-nya juga, misalnya itu kan ada di Indonesia, ya kan? Banyak sekali kalau saya ngeliat pada saat ada misalnya ada international cultural summit atau misalnya ada pertemuan kebudayaan itu, kita melihat loh itu pakaian mereka kok seperti daerah kita yang di Manado ya, gitu kan. Oh, itu kok pakaiannya kayak orang Jawa ya, misalnya. Itu kayaknya ada semuanya di Indonesia. Kalau saya sih melihat itu ya. Cina itu sebetulnya juga kalau kita lihat di Padang, gitu kan, mirip-mirip tuh. Iya kan? Merahnya, baju kurung, suntiangnya, gitu kan, suntiangnya. Nah, seperti itu. Jadi, saya melihat misalnya Indonesia itu sebagai miniatur segala budaya yang ada di dunia. Makanya tadi saya sangat terkesan ketika Bunda Neno bilang sebetulnya budaya tertua adalah Indonesia. Bisa itu jadi temuan-temuan di Gunung Padang, banyak lagi temuan-temuan yang sedang berarti mungkin kan yang lainnya dari Indonesia awalnya gitu. Nah, memang sih itu perlunya juga kita untuk melihat sejarah ya, karena banyak hal di dalam sejarah yang tidak diungkapkan sebagaimana seharusnya gitu. Seperti misalnya kedatangan Arab ya, padahal hubungan dengan Turki dulu dengan Ottoman, kekaisaran atau kekhalifahan Ottoman itu berjalan sudah sangat lama. Jadi bukannya hubungan diplomatik Indonesia dengan Turki bukan 75 tahun, tapi 500 tahun. Sekarang usia kita baru 70, belum sampai 100 tahun. Tapi hubungan kita dengan kekhalifahan Turki tentu bukannya main-main ketika kemudian port-port kita, dermaga-dermaga kita itu menjadi tempat tujuan atau persinggahan dari negara-negara atau dari kekhalifahan-kekhalifahan yang dulu. Sangat Indonesia memang rempahnya sampai hari ini pun masih, sampai hari ini pun nikelnya masih disasar. Indonesia nih emang kaya lah ya, bukan hanya adatnya tapi adat budayanya, tapi juga kekayaan alamnya. Nah, yang sangat ironik adalah kemiskinan ya hampir sekarang
konon 65% penduduk Indonesia itu miskin. Menurut data ya. Ya, Bun, ya. menurut data. Nah, itu itu menjadi PR kita berarti kan. PR tapi sekaligus tantangan. Iya. Karena saya nggak suka berpikir negatif. Iya, tantangan. Saya mengajak siapapun untuk berpikir kita harus positif. Karena seperti misalnya adanya Kementerian Kebudayaan. Kan kita nggak bisa pastikan sesuatu. Tapi begitu ini berjalan, ketika kebudayaan, lama-lama kebudayaan ini menjadi pemimpin, perilaku kita menjadi lebih halus. Kemudian peradaban kita menjadi kembali luhur. Itu kan nanti kan akan membawa kepada nasib yang lebih baik seluruh bangsa ini. Iya, Gitu. betul. Nah, kalau misalnya nih Bunda Neno merasa bahwa Ibu adalah pewaris budaya terutama bagi bangsa Indonesia, kira-kira gitu ya, yang kita inginkan peran pemerintah itu tadi seperti yang sudah mungkin Bunda Neno sampaikan. Dalam tataran yang bagaimana nih gitu peran, apakah membuat kebijakan terkait dengan penguatan terhadap ibu ini sendiri, terhadap lingkungan budaya itu menurut Bunda Neno gimana nih? Iya, kita sebenarnya sudah dikasih juga. Perempuan itu kan dikasih satu kementerian ya, ada namanya di situ. Perempuan ada namanya. Kan kalau yang lain Menkominfo nggak ada tuh nama perempuan. Jadi khusus Kementerian Dalam Negeri kan nggak ada, tapi udah dikasih tuh di situ. Namun, unfortunately, sayangnya gitu, gerakan atau kita sebutnya faham ya, yang disebut pengasuhan itu tuh nggak punya ibu nggak punya bapak. Di Kementerian Perempuan nggak juga tegas gitu ya. Ya kalau cuma jadi program sih itu bukan sebuah kebijakan nasional gitu. Maksud aku kalau dia menjadi kebijakan nasional, makanya perlu pemerintah untuk membuat kebijakan nasional terkait dengan peran ibu sebagai pewaris budaya. Nah itu tuh harus ada kebijakan nasionalnya, gitu, yang diselenggarakan secara koordinatif lintas sektoral ya, lintas kebudayaan, lintas kementerian, ya. Jadi Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perempuan, Kementerian Agama karena juga semua perempuan itu beragama, kemudian Kementerian Pendidikan. Ya, karena dia punya calon-calon ibu dan kita harus membangun itu dari sejak dini, lebih mundur, bukan pada saat mau menikah. Salah sama sekali dan terlambat sama sekali untuk membekali seorang perempuan dewasa dengan hanya pendidikan 6 jam, terus bisa gitu siap untuk menjadi itu tadi menjadi sekaligus pewaris itu. Menjadi istri aja belum tentu, menjadi ibu apalagi mengemban misi sebagai pewaris. Nah ini harusnya menjadi payung, gitu. Kalau boleh bermimpi, mudah-mudahan ya, kita nggak tahu. Tapi kalau ada satu hari kesempatan perempuan jadi presiden Indonesia, satu hari ya, kita doakan Pak Prabowo bisa membereskan banyak hal. Kemudian setelah Pak Prabowo menata-nata ya, kemudian baru presiden perempuan, nah kita harapkan. Tapi sebelum itu juga kita tetap harus nggak tahu mana yang lebih dulu ya. Harus memulai ya. Gitu. Kita harus tetap bercita-cita dan punya keyakinan bahwa memang harus ada gitu kebijakan nasional untuk perempuan menjadi pewaris budaya. Gitu. Ya, karena yang menariknya gini, kalau kita lihat tadi Simeo Cecep itu kan itu sebenarnya suatu organisasi di Asia Tenggara yang ada di bawah koordinasi Kementerian itu kan Pendidikan kan ya, Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Dan itu diinsert di situ, ya kan? Cecep itu kan Children and Parenting-nya ada di situ. Itu sebenarnya dahsyat loh. Iya, maksudnya sudah ada ya kan? Lembaga yang memang ya kita juga harus menghargai ya bahwa pemerintah udah membuat PAUD, ya udah pendidikan anak usia dini, udah ada itu isu-isu yang dulu nggak ada. Nah, tapi belum ada nih satu kesadaran bahwa anak kita tuh bukan objek, melainkan dia subjek. Artinya apa? Dari contoh nih ya, misalnya seorang anak lahir, kalau kita udah selesai dari krisis ekonomi ini,
kita harus mengutamakan setiap anak yang lahir di bumi Indonesia, dia harusnya mendapatkan bukan hadiah bedak bayi, bukan, tapi dia harus mendapatkan satu papan dan beberapa buah satu papan buat apa? Untuk ditaruh dari kecil anak tuh udah lihat bahwa ada buku-buku yang tersusun di atas papan itu. Jadi literasi, dia sudah digaulkan sama ilmu dari dia dari dini sekali. Jadi ketika dia udah 3 tahun dia udah biasa ambil buku, taruh di keranjang, kembaliin lagi, baca cerita. Karena apa? Itu dulu gitu modalnya untuk seorang bisa menjadi pewaris. Dia harus melek literasi. Nah, lalu kita nyiapin perempuan sebagai pewaris itu dari mulai dia dilahirkan, kemudian di sekolah, yang di sekolah massal ini, Kementerian Dikdasmen, ketika nanti sudah selesai dengan isu yang sekarang bla 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 bla, harus bisa mulai untuk melakukan sedikit-dikitnya studium general, sedikit-dikitnya udah ada juga. Tapi dalam tadi misalnya pelajaran menjahit itu bukan pelajaran perempuan, karena sebagian besar penjahit itu laki-laki, sama seperti chef memasak, itu bukan pekerjaan perempuan gitu loh. Jadi kita tuh tertumpang tindih oleh hal yang kita yakinin, apa kita sebutnya mitos-mitos, dan terbagi jadi dikotomi begitu, ini perempuan, ini laki, padahal semua harus bisa kalau yang seperti itu. Nah, jadi harus siapkan gitu. Jadi yang worldwide ya, perempuan yang emang dari kecil dia udah ditanyain juga, anak perempuan ini apa yang kamu mau lakukan untuk negaramu, ditanya sama seperti anak laki-laki. Tapi karena dia perempuan, tentu dia akan berpikir, nggak bisa dihindarkan. Perempuan itu nggak seneng kelayaban. Pada dasarnya nggak suka pergi-pergi yang berantem begitu, pukul-pukulan, nggak suka kan. Perempuan itu memang punya seleranya sendiri. Caring dia suka, ya kan, dia suka menyambung silaturahmi yang kaitannya dengan emosional. Bonding, touch, itu memang begitu. Memang Allah sudah menciptakannya seperti betul. Nah, itu tuh yang dasar itu terus dipahami oleh siapa yang mau strategi kebudayaan manusia yang mau dibentuk. Ini harus ada yang memikirkan hal-hal yang mendasar begitu. Lalu dikembangkan. Nanti jadi sehingga umur 14 tahun dia sudah sematang umur 21 tahun. Bukan berarti dia menikah, tapi kematangan dia sebagai pribadi udah terutama cara berpikirnya juga, tanggung jawab, cara mengungkapkan dirinya dengan performance dia udah tahu, saya ini berharga. Nggak bisa memegang tangan, no way, udah ada itu, karena saya berharga. Jangan sampai perempuan jadi abuse ya, jadi objek terus gitu. Gitu. Banyak hal yang sebenarnya sangat menarik untuk kita tata ulang ya. Dan kita banyak diskusi nanti. Insya Allah. Dan tadi juga menariknya adalah kalau misalnya kita bicara masalah budaya gitu ya, Mbak Neno ya, Bunda Neno nih, kemudian juga masalah kebijakan yang di Indonesia ini juga banyak sekali budaya-budaya atau misalnya wilayah-wilayah yang memang dibatasi dengan budaya-budaya itu mungkin ada perlunya juga ya kita mengembalikan lagi lokal wisdomnya ya, Bunda Nena ya. Saya orang yang sangat setuju dengan local wisdom. Itu kekayaan yang luar biasa karena itu kan nenek moyang kita melalui rentang waktu yang panjang. Jadi jangan kita jadi orang yang lain ya, tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Akhirnya nggak ada jati diri. Yang menarik ini, dulu anak saya nih yang kecil, waktu itu masih kecil, ada acara di TK-nya, ya kan? Dia tanya, Mama, kita ini sebetulnya dari budaya apa? Karena waktu itu di sekolahnya ada tugas sekolah tentang budaya gitu ya. Terus memang kenapa? Aku tuh bingung, aku nih orang Sunda kah gitu, orang Jawa kah, atau orang Betawi, karena aku ada di Indonesia, di Jakarta. Dia bilang gitu. Wah, itu saya baru sadar. Oh iya ya, selama ini saya tidak
tidak mengajarkan nilai-nilai budaya yang memang kita dulu diinternalisasikan, dapat dari orang tua kita gitu ya. Nah, dari situlah kemudian saya mulai mengenalkan budaya, yaitu lewat pengasuhan tadi gitu kan, lewat parenting kita kan, dengan sistem parenting kita, bahwa oh ya, mama itu dulu ada di wilayah namanya Jawa Barat kan gitu ya, di situ punya kebiasaan macam-macam, sehingga dari mulai dia lahir sampai kemudian menikah itu punya perbedaan yang khas antara daerah mama Jawa Barat dengan daerah Jawa Tengah, dan dengan misalnya Madura gitu ya, dan juga dengan Betawi gitu, sehingga anak juga memperkaya, oh iya ternyata budaya Indonesia itu nggak homogen, heterogen gitu. Terus akhirnya dia bilang, oh kalau gitu sekarang aku ada di Jakarta, berarti aku adalah orang Betawi keturunan Sunda dan Jawa. Jadi dia punya 3 budaya gitu, tidak tercerabut dari apa namanya, dari aslinya dia gitu. Ada sedikit Sundanya, ada sedikit budaya, tapi aku orang Betawi sekarang karena ada di Jakarta katanya gitu. Dan mungkin itu menjadi apa namanya, diskusi panjang buat kita tuh Bunda Neno besok-besoknya ya. Nah tadi juga sekarang kalau misalnya tadi kita minta kira-kira peran pemerintah terhadap bagaimana mendukung mendukung eksistensi atau misalnya keberadaan ibu sebagai pewaris budaya tadi melalui kebijakan-kebijakan gitu ya. Mungkin juga ada tadi kerjasama dan segala macam lintas kementerian. Nah kalau sekarang peran masyarakat sendiri, kira-kira Bunda Neno melihatnya seperti apa? Ya, masyarakat harus punya inisiatif sendiri, karena biar gimana kalau kita punya anak tuh anak kita rusak gitu, sebenarnya yang paling rugi ya keluarga itu sendiri. Jadi keluarga itu harus bersinergi dengan keluarga-keluarga lain. Mereka harus biasa juga mendatangi semacam lembaga-lembaga penyantun keluarga, juga mengakses, kan sekarang informasi udah terbuka. Jadi ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam kita sebutnya mungkin kelas ya, masuk dalam kelas yang namanya keluarga gitu, ketika udah membentuk keluarga, nah ini kayaknya dia harus mencari ilmu terus gitu, harus mengakses ilmu. Kan ada orang-orang seperti misalnya dulu kita punya yayasan Kita dan Buah Hati dulu, atau yayasan apalagi Ananda, yayasan apalagi ya, banyak sekali parents and apa, dulu belum ada parenting, tapi setelah lebih dari 20 tahun kalau nggak salah udah mulai marak gitu. Nah cuma sayangnya memang menurut saya juga kayaknya tadi itu ya, nggak menyentuh belum sampai kita menyentuh ke akar bagaimana membangun jati diri berbasis dengan budaya lokal itu. Itu masih sesuatu yang lama tapi baru gitu. Baru dipantik kembali, baru dipantik ya. Padahal kita udah punya. Ini harta terpendam itu sebenarnya. Ya, bukan nikel, bukannya anyaman gitu kan. Saya kemarin ya baru tahu juga tuh, menilai proposal ternyata ada gong dibuat dari anyaman bambu. Nggak kebayang sama saya. Wow, what a culture gitu. Maksudnya hebat banget. Kita bisa punya, dan saya jadi belajar banyak budaya itu. Nah, bukan itu saja, tapi ada yang luar biasa yang berkait langsung sama perut ibunya. Hubungan relasi antara orang tua si bapak yang dibina oleh kenyamanan local genius, kearifan lokal yang melindungi keduanya, sehingga upacara-upacara yang dilakukan itu jangan jadi mitos atau jadi tapi pemaknaan, memaknai gitu. Jadi bukan hanya di apa namanya, hanya laksanakan atau misalnya hanya diingat saja pada saat ritual-ritual tertentu gitu ya. Tapi memang dalam keseharian harus diimplementasikan gitu ya. Ada ya kayak budaya lisan ya. Budaya lisan itu apa di Aceh atau di mana gitu ya, saya baca. Jadi dia tuh kalau misalnya dia mau menasehati itu pakai itu tadi nasihat gitu, atau pantun bukan? Tapi perumpamaan. Tapi orang itu ngerti. Jadi kalau kita bilang kayak gitu, dulu orang itu mengerti tanpa harus tersinggung gitu loh. Iya, dengan banyak sekali ungkapan gitu. Iya, luar biasa nih Bunda Neno, kita sudah
kayaknya udah 1 jam kita bicara ya, tapi kayaknya memang belum cukup. Nanti kita Kapan-kapan ya. kita sambung lagi. Tapi sebelum kita sudahi ini bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita nih, kita boleh saya menyimpulkan sedikit ya Bunda Nino ya, Sangat boleh. yaitu bahwa ibu yang memiliki potensi dan kompetensi yang Allah berikan mampu untuk menjadi pewaris budaya, yaitu melalui tugas pengasuhan yang melekat pada ibu. Kemudian juga jati diri suatu bangsa termasuk Indonesia terletak pada tangan para ibu dalam mengasuh dan mendidik anak bangsa ini. Bahwa di negara kita yang beraneka ragam ini, sistem pengasuhan yang berbeda-beda berdasarkan budayanya merupakan kekayaan bangsa Indonesia dalam mengawal generasinya, untuk tetap bertujuan menciptakan generasi tangguh tanpa harus tercerabut dari budayanya. Dan pemerintah serta masyarakat harus berperan aktif dalam mendorong peran ibu sebagai pewaris budaya melalui kebijakan-kebijakan, fasilitas di lingkungan masyarakat yang dibutuhkan. Itu kesimpulannya. Mungkin Bunda Nino sebagai closing bisa disampaikan ada saran atau harapan dari Bunda Nino untuk kita semuanya nih ya, untuk Ibu nih sebagai pewaris budaya. Silakan. Kita sudah sampai di tahun baru Muharram ya, tahun hijrah. Jadi kalau kemarin kita menyaksikan kegagalan kita dalam membentuk manusia Indonesia yang bermartabat, kira-kira gitu ya, karena nggak ada satupun bangsa di muka bumi yang mengatakan bahwa budaya korupsi itu adalah budaya yang mulia, nggak ada. Dan Indonesia memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi ya, dan belum pernah juga ada keberanian untuk menyikapi ya secara hukum misalnya gitu terhadap para koruptor kelas kakap terutama, jangan maling ya. Nah, jadi ini pisau hukum juga masih sangat tebang pilih. Nah, jadi kalau kita katakan kita gagal sebetulnya untuk menghadirkan manusia-manusia Indonesia sebagaimana yang tertulis ya di dalam Undang-Undang Dasar atau di dalam falsafah negara kita yang sangat dahsyat, Pancasila ya. Orang yang berketuhanan yang Maha Esa, orang yang memiliki kemanusiaan ya, yang adil dan beradab, orang yang memiliki cita rasa yang mendahulukan persatuan daripada diri dan kelompoknya, kepentingan umum lebih dipentingkan, persatuan Indonesia, kemudian persatuan Indonesia, kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, itu kan kata hikmah itu sakti sebenarnya. Itu siapa itu? Itu adalah manusia-manusia Indonesia, pemimpin yang ada di DPR, di MPR, gubernur-gubernur, para pemimpin semua harusnya punya hikmah dia, ya, dalam permusyawaratan, dan terakhir adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kerakyatan bagi seluruh kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari terminologi Islam itu seharusnya dimiliki karena kita punya falsafah yang tinggi mulia dan kita punya undang-undang dasar yang lengkap sekali semuanya. Pasal 32, pasal 33, pasal 32 bilang majukan kebudayaan Indonesia, kemudian setara dengan dunia, berkontribusi. Pasal 33 sejahterakan, diterjemahkan semuanya dalam undang-undang yang sangat sempurna. Tapi persoalannya sekarang adalah itu tidak berjalan. Nah, tentu kita harus mencari kunci. Makanya gagasan dari kita orang biasa ini ya luar biasa, yaitu kita cari dari kunci mana. Ya, kita bisa saja masuk lewat genteng, kita bisa masuk lewat, kalau tikus bisa masuk lewat lubang, ya kan, koruptor itu kan masuk ke yang jebol bangunan dari bolong-bolong. Kita kembalikan harkat derajat manusia pertama dari gua garba pertama dia, yaitu dari rahim ibunya. Maka kembalikan peradaban anak manusia kepada rahim ibunya, kepada rahim perempuan. Maka sebelum melahirkan bangsa atau peradaban yang mulia, hargai dulu, percayakan kepada kaum perempuan. Jadi mudah-mudahan dengan yang singkat apa? Seorang anak, misalnya kita seorang anak, ayo hijrah ini tahun ini, hargai ibumu lebih daripada yang kamu bisa lakukan sebelumnya. Suami, ada sisi perempuan kan, ada anak perempuannya, ada istrinya.
Sederhana. Coba hargai istrimu lebih daripada, nah karena kamu hijrah, kamu sudah merupakan orang yang punya selera, visi dan misi yang baru gitu. Maka hargai istrimu. Kemudian hargai anak perempuanmu. Apa saja yang mengelilingimu, ya tetangga perempuanmu juga jangan ganggu dia, ya kan? Kemudian atasan perempuanmu atau kawan sejawat di kantor, di usaha, di mana-mana, hargai dia sebagaimana kita juga ingin dihargai. Jadi perempuan ini suka, katanya gitu, nggak suka sama perempuan lain. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh lagi karena kita udah hijrah. Hargai, cintai seorang perempuan, karena jika kita saling menyintai maka akan kuat gitu. Insya Allah, luar biasa. Ini masih sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Bunda Neno, tapi nanti kita lanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Bunda Neno atas waktunya. Sukses senantiasa untuk mengawal terutama Kementerian Kebudayaan kita, supaya memang masyarakat Indonesia lebih tinggi lagi peradabannya, insya Allah, dan kebudayaannya, insya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat dan rekan-rekan semuanya, sahabat kita orang biasa. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di sesi dan segmen selanjutnya yang lebih menantang dan lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.